Halo teman-teman pelajar, apa kabar kalian semua? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Heni Lerian Ludi. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang Universal Design for Learning, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran adaptif. Mari simak bersama-sama video kali ini tentang Universal Design for Learning. Pembelajaran adaptif merupakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa, sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada dua konsep dalam pembelajaran adaptif, yaitu Universal Design for Learning atau UDL dan pembelajaran berdiferensiasi. Universal Design for Learning merupakan sebuah konsep atau pendekatan yang digunakan dalam merancang hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, seperti metode, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, sampai dengan prosedur evaluasi pembelajaran. Adapun Universal Design for Learning dibuat suatu pedoman, yang dimana pedoman itu adalah alat yang dapat digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Jadi, pedoman UDL itu disusun secara horizontal dan vertikal. Berikut ini adalah pedoman dari Universal Design for Learning. Jadi, pedoman UDL ini itu terbagi atau tersusun atas dua bagian, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Adapun pedoman yang tersusun secara vertikal itu mencangkup prinsip-prinsip dari Universal Design for Learning. Jadi, prinsip yang pertama itu adalah multiple means of engagement atau prinsip keterlibatan. Yang kedua itu multiple means of representation atau prinsip representasi. Dan yang ketiga itu multiple means of action and expression atau prinsip aksi dan ekspresi. Secara horizontal, pedoman UDL itu mencangkup access, build, internalize, dan goal. Prinsip Universal Design for Learning itu yang pertama, yaitu prinsip keterlibatan. Jadi, prinsip keterlibatan ini merupakan upaya meningkatkan keterlibatan peserta didik untuk mendukung pembelajaran afektif. Selain itu, prinsip keterlibatan ini juga berupaya melakukan stimulus terhadap minat dan motivasi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Baik itu kegiatan pembelajaran kolaboratif, atau kegiatan pembelajaran permainan dan simulasi, ataupun juga kegiatan pembelajaran nyata dan virtual. Prinsip yang kedua yaitu prinsip representasi. Jadi, prinsip representasi ini merupakan prinsip penyediaan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung kita sebagai guru memberikan makna pada pembelajaran. Contohnya, kayak menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia, dan masih banyak lagi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip aksi dan ekspresi. Jadi, dalam prinsip ini dibahas bagaimana kita menyediakan berbagai cara, yaitu berupa tindakan dan ekspresi, sebagai upaya dalam mendukung cara belajar yang strategis, yaitu bagaimana siswa itu belajar. Prinsip multiple means of engagement atau prinsip keterlibatan itu mencangkup 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, recruiting interest atau minat perekrutan. Sebagai calon guru, salah satu tugas kita adalah merekrut, memfasilitasi, atau menarik perhatian peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Berbagai cara pasti akan kita lakukan untuk menarik perhatian peserta didik agar tertarik pada pembelajaran. Namun, satu hal yang perlu kita sadari bahwa setiap peserta didik itu berbeda secara signifikan dalam hal apa yang menarik perhatian dan minat mereka.
Oleh karena itu, perlu bagi kita sebagai calon guru untuk memiliki cara-cara yang dapat menarik minat peserta didik, yang dimana cara-cara itu mencerminkan perbedaan antar dan intra-individu itu penting dan patut dihargai dan diapresiasi. Cara-cara yang bisa kita lakukan dalam merekrut minat dan perhatian peserta didik itu, yang pertama, mengoptimalkan pilihan dan otonomi peserta didik. Yang kedua, mengoptimalkan relevansi, nilai, dan keaslian. Dan yang ketiga itu meminimalkan ancaman dan gangguan. Yang kedua adalah sustaining effort and persistence, atau mempertahankan upaya dan ketekunan. Jadi ketika sudah bisa menarik perhatian dan minat serta keterlibatan peserta didik, hal yang harus kita lakukan yaitu mempertahankan dan meningkatkan minat dan keterlibatan tersebut. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan minat dan keterlibatan peserta didik, yaitu dengan meningkatkan arti penting, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, memvariasikan tuntutan dan sumber daya untuk mengoptimalkan tantangan. Dan yang ketiga itu menumbuhkan kolaborasi dan komunitas. Keempat, tingkatkan umpan balik atau feedback yang berorientasi pada penguasaan. Cara yang ketiga yang harus dilakukan dalam merekrut keterlibatan siswa di proses pembelajarannya itu adalah self-regulation, yaitu regulasi diri. Ketika kita sudah merancang lingkungan ekstrinsik yang dapat mendukung minat, motivasi, dan keterlibatan, serta dapat mempertahankan keterlibatan dan minat tersebut, kita sebagai guru juga perlu mengembangkan kemampuan intrinsik yang ada pada peserta didik, agar peserta didik itu mampu mengatur dirinya sendiri, mengatur emosi dan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Cara mengembangkan kemampuan intrinsik itu, yang pertama kita harus promosikan harapan dan keyakinan yang dapat mengoptimalkan motivasi mereka. Yang kedua itu kita mampu memfasilitasi keterampilan dan strategi coping pribadi dari peserta didik. Dan yang terakhir, ketiga, kita harus mengembangkan penilaian diri dan refleksi diri dari siswa. Pedoman Universal Design for Learning secara horizontal meliputi access, build, internalize, dan goal. Yang pertama itu adalah access. Akses mencangkup atau akses itu merupakan pedoman yang menyarankan cara untuk meningkatkan akses terhadap tujuan pembelajaran dengan merekrut minat dan dengan menawarkan pilihan untuk persepsi dan tindakan fisik. Yang kedua itu build atau membangun. Membangun ini merupakan pedoman yang menyarankan cara untuk mengembangkan upaya dan ketekunan, bahasa dan simbol, serta ekspresi dan komunikasi. Yang ketiga itu adalah internalize atau internalisasi. Internalisasi itu merupakan pedoman yang menyarankan cara untuk memberdayakan pelajar melalui pengaturan diri, pemahaman, dan fungsi eksekutif. Dan yang terakhir yaitu goal atau tujuan akhir dari Universal Design for Learning ini. Jadi tujuan akhir dari UDL adalah mengembangkan pebelajar ahli yang dengan caranya masing-masing memiliki banyak akal dan pengetahuan. Demikianlah penjelasan tentang Universal Design for Learning. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.